disambung. Ini ada hadis la tuwasilu fa ayyukum idza arada ayyuwasila fal yuwasil hatta asyhara. Jadi jangan sampai kita puasa itu maghrib ge terbuka lanjut saja gitu. Nah itu berarti wisol ya, puasa tidak buka terus aja disambung. Nah jadi simpulnya 4 ragam puasa itu ada yang wajib, sunnah, makruh, dan haram. Apa saja nanti lihat di WA. Oke, sekarang syarat puasa. Syarat puasa itu ada yang syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat wajib berarti sesuatu yang mewajibkan puasa. Ada 3. Pertama muslim, kalau dia sudah muslim berarti wajib puasa. Yang kedua berakal. Berakal tidak kita? Kalau berakal berarti wajib puasa. Yang ketiga baligh. Kalau sudah baligh berarti wajib. Pak, bagaimana kalau anak-anak? Ya anak-anak itu belajar puasa begitu. Tidak wajib, tapi ngalalanyahan belajar puasa. Nah, itu ada 3. Yang syarat sah, jadi sesuatu yang puasanya itu sah atau tidak. Ya, pertama seorang yang muslim, orang Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga suci dari haid dan nifas. Ini untuk perempuan. Kalau sedang haid dan nifas tidak sah kita berpuasanya. Gitu. Terus di hari yang dibolehkan. Ya, itu untuk syarat sah dan syarat wajib. Nah, rukun puasa ada 2. Pertama ada niat. Ya. Niat itu waktunya kalau puasa wajib itu sejak malam. Makanya boleh imam membimbing nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa. Itu boleh, silahkan. Ya. Makanya setelah kita tarawih itu ya berniat itu, untuk puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh siang, niatnya siang. Contoh gini, hari ini, hari Minggu ini tidak ada air minum mineral, kan tidak dikasih kan? Contohnya Bapak Lin tidak ada, ya. Nah, sampai ke rumah itu jam 6. Aduh, tadi belum minum saya, mau puasa nih. Nah, boleh seperti itu. Jadi boleh niat dalam puasa sunnah itu siang hari, boleh. Rasulullah juga begitu kan? Ketika pulang ke rumah, wahai istriku, ada makanan nggak hari ini? Tidak ada. Oh, udah saya puasa saja. Kalau kita datang ke rumah, ada makanan nggak? Enggak. Nanaon dan lain sebagainya. Itu kita. Itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Jadi beda tipis sebetulnya. Ya. Nah, yang kedua ketentuannya niat. Pertama dalilnya jelas. Innamal a'malu bin niat. Sahnya amal itu tergantung niat. Jadi dalil innamal a'malu bin niat itu setiap ibadah. Wudu, sholat, puasa, zakat, haji, itu harus ada niat. Yang kedua, ketentuannya tempat niat itu fil qalbi, dalam hati. Maka ajarkan ketika nawaitu sauma godin, dalam hati saya niat puasa untuk hari esok gitu. Ya. Karena ijma ulama bahwa tempat niat itu adalah dalam hati, ya. Nah, bagaimana talafudnya melafadzkan niat? Nawaitu sauma godin usolli fardhu duhri, ya. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu kan niat-niat haji begitu. Niat puasa nawaitu sauma godin, lafadznya. Yang pertama menurut Imam Syafi'i dan Hanbali, ini madhab nanti yang menjelaskannya.
Ya, yang menjelaskannya itu adalah para fuqaha madhab Syafi'i dan Hanbali sunnah melapadkan niat, lapadna nawaituna gitu, itu sunnah. Menurut Maliki khilaful aula, maka ayat khilaful aula itu boleh dilaksanakan tapi lebih baik tidak gitu. Lamun ya silakan, tapi lamun bisa mantong gitu. Itu khilaful aula menurut Maliki. Menurut Hanafi makruh. Lamun usolli fardhu ya makruh itu. Menurut siapa? Hanafi. Ya silahkan ya. Jadi ada yang sunnah menurut Syafi'i dan Hanbali, khilaful aula menurut Maliki, makruh menurut Hanafi. Itu perbedaan fikih itu begitu. Nah, rukun yang kedua tadi satu niat, kedua imsak. Jadi imsak itu kan menahan ya dari yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, ya pokoknya nama meureun subuh gitu kan, sampai maghrib gitu. Tapi sekarang itu Pak ada imsak gitu kan, cek Pak Ajo teh imsak gitu. 10 menit biasanya. Ini adalah langkah kehati-hatian gitu ya, langkah kehati-hatian. Pak, bagaimana kalau sudah imsak mau minum? Silakan, masih bisa. Imsaknya maksudnya imsak yang kita di Indonesia itu ada imsak. Biasanya itu 10 menit sebelum subuh, gitu ya. Karena memang menahan puasanya itu adalah waktu subuh, gitu. Ya. Pak, bagaimana imsak tersebut? Itu bagus. Mengapa? Minimal lamun ngadahar jengkol jika malam kan perlu bebersih gitu, karena khawatir kalau ada yang nyenghil saja, apa what the meaning nyenghil, nyelak gitu, terus kita waktu subuh atau bangun barang ayeuna makan tidur lagi, subuh langsung ke air wudu, barang wudu atau napi si cenghilan itu masuk, jadi batal kan gitu ya. Jadi memang langkah kehati-hatian. Nah, itu adalah rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua. Pertama nih niat, yang kedua menahan. Ya, menahan dari yang membatalkan puasa. Gitu. Nah, batal puasa disepakati. Pertama, sengaja makan minum, sengaja ya mah. Gitu kan? Di warung-warung gitu. Nah, itu sengaja. Yang kedua, sengaja muntah. Aduh, ikian tah boroloh gitu kan. Terus sengaja muntah, batal. Pak, bagaimana kalau naik kendaraan muntah, batal tidak? Nah, tadi sengaja ya teman, kan gitu. Kan sengaja, lamun sengaja batal, tidak sengaja tidak batal. Sengaja keluar mani, ya, pamajikan ya. Ukur masak, diadak-adak gitu kan. Nah, itu sengaja keluar maninya, batal. Ya. Ketawa. Ya. Ya, kalau tidur mimpi keluar, batal tidak? Udah sengaja ya teman. Otak niat sancan sarete, ya Allah mudah-mudahan gak boleh juga gitu. Ya. Hah? Gosok gigi, tunggu tayangan berikutnya, ada di bawah. Bentar aja. Batal rukun atau syarat sahnya. Tadi melanggar syarat sah. Bagaimana solusinya? Harus qadha. Ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sengaja makan kan boleh saja ketika kita safar, perjalanan kemana, ke Solo mudik. Nama dilarang mudik. Ya, ke Solo mudik, makan boleh. Sengaja makan, tapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, ya. Nah, selanjutnya yang batal puasa itu adalah jima walaupun tidak injal, teu kaluar. Ya. Aduh, geus teu kuat ieu beurang gitu. Nah, maka itu jima walaupun tidak keluar maninya, itu tidak keluar, diasupkeun, ingat ke puasa ya, gitu. Keluarkan deh, tidak keluar. Ya.
Nah, tidak injal, maka wajib kodok dan kiparat. Tadi bebaskeun budak, makanya bebaskeun budak teh baheula oge 10 dinar. Sadinar teh karena uang emas 3.350.000, berarti 350 jutaan begitu. Waduh, 350 juta ya. Puasa 2 bulan berturut-turut sebagaimana tadi hadis tadi ya, memberi makan 60 miskin gitu. Jadi intinya apabila jima walaupun tanpa ijal maka wajib kodok dan juga kiparat ya. Nah, ada rukhsah keringanan sakit kalau puasa semakin parah gitu maka boleh kodok. Duh, sakit nih. Nah, kalau puasa maka akan parah nih. Contohnya mah koroner gitu ya. Koronel saja udah akut begitu. Apalagi kalau mah jenderal. Ya. Yang kedua, safar atau musafir. Ya. Jadi itu juga kodok. Yang ketiga, tidak mampu, lanjut usia, sehun kabirun, aki-aki geus kolot. Mal mampuheun ieu mah puasa. Nah, ini nanti wajib fidyah. Fidyah mah memberikan makanan. Ya. Sakit tidak sembuh, geringnya terus, berpuasa, fidyah. Ya. Yang selanjutnya hamil menyusui ibu-ibu, lamun puasa air susunya tidak akan keluar kering. Ya. Aduh, khawatir nih anak saya tidak kasih ASI. Nah, itu juga boleh tidak berpuasa. Tapi harus kodok dan fidyah. Jadi puasa lagi nanti di hari yang lain dan juga harus fidyah. Kalau fidyah itu khilaf ya, ada perbedaan. Selanjutnya darurat ya. Darurat itu lapar dan haus yang sangat ya. Terus dipaksa, pokoknya pamul kudu buka. Neangan pamul saha naik maksa abdi euy. Itu boleh, silakan berbuka gitu ya. Pekerja berat, wah pokoknya mah pekerjaan teh tidak bisa dilaksanakan di bulan yang lain ya. Pokoknya mah kudu beres hari itu, pekerja berat itu juga ada, tapi memang wajib qada. Yang selanjutnya bagi wanita adalah haid dan nifas, itu wajib qada ya. Itu kaitan dengan rukhsah puasa. Selanjutnya tarawih. Tarawih itu sebetulnya bahasa kita, karena bahasa hadis itu bahasanya adalah qiyamur Ramadan ya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Cuman bahasa tarawih itu ada hadis dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat sumaya tarawihu, istirahat dulu gitu. Jadi istilah lain nama tarawih. Cek orang Sunda taraweh, tara saware. Terus we tadarus, tarulus gitu nya. Ayeuna aya 10 jajar, tadarus 10 orang. Berarti sajajar diwakili oleh satu orang. Itu tadarus, tarus ya. Jadi qiyamu Ramadan itu, tarawih itu bukan tahajud ya. Bukan tahajud. Nah, pada masa Rasulullah qiyamu Ramadan atau tarawih itu hanya 3 sampai 4 malam. Sebab begini, ya Rasulullah sholat, sahabatnya langsung ngariluan. Sholat apapun, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, langsung ngariluan sahabatnya. Kewe ditanya, ya Rasulullah sholat naon gitu, ya. Makanya diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran dan lain sebagainya, sholat sunnah. Dah sholat wajibnya mah sholat yang paling ringan. Tinggal guru tuh kamakmum teh, kita sholat dari lailat baca suratnya teh dipanjang-panjang, tidak begitu. Jadi ketika sholat berjamaah mah ringan Rasulullah itu, paling ringan begitu ya. Kamu melihat situasi dan kondisi. Kalau pasukannya adalah pasukan orang-orang tua
komo lamun lagi taraweh yang apa namanya cepet, kasihan kan gitu. Aduh, akibat sekali gigis lekrok kan gitu. Tapi alhamdulillah kalau jamaah Masjid Al-Hikmah mah muda, termasuk Pak Haji juga masih muda, semangat muda ya. Oke, hukumnya jadi lamun ayeuna taraweh teh rame berjamaah itu pada masa Umar bin Khattab. Jadi pada masa Rasulullah sholat semalam, 2 malam, 3 malam, ada yang mengatakan 4 malam, makin banyak. Malam pertama sajajar, malam kedua makin banyak. Di tungguan malam selanjutnya Rasulullah tidak datang. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak datang? Aku takut bahwa sholat tarawih atau qiyam Ramadan ini diwajibkan. Gitu. Makanya, nah setelah itu tidak ada yang sholat tarawih di masjid. Pada masa Rasulullah sampai meninggal. Di rumah masing-masing, namanya qiyamu Ramadan. Umar bin Abu Bakar tidak ada, itu rame-rame gitu. Nah baru pada masa Umar bin Khattab, yang berjamaah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan ini bid'ah yang sangat nikmat katanya. Jadi taraweh berjamaah teh Pak Edi bid'ah ngan nikmat. Mengapa? Lamun barang-barang mah rek 20 rakaat, rek 11 rakaat, rek 30 genep rakaat gitu capek teuing. Sok lamun sorangan 11 rakaat sorangan, aduh nyeri cangkeng gitu kan. Jeung bingung nih itu seberapa rakaatnya. Da sorangan mah bingung atuh gitu ya. Nah, hukumnya sunnah berjamaah. Karena diberjamaahkan pada masa Umar. Jadi karena dilakukan oleh para sahabat, kan Rasulullah mengatakan begini, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin kan gitu. Berarti ketika Umar melaksanakan sholat berjamaah tarawih, ya jadi sunnah hukumnya gitu. Jadi sunnah itu bukan hanya yang dilakukan oleh Rasulullah saja, yang dilakukan oleh sahabat pun itu jadi sunnah. Nah boleh sendirian di rumah, mangga. Di rumah ke mangga. Ya, karena awalnya Rasulullah begitu. Jumlah rakaat tanpa batasan, Ibnu Taimiyah dan Imam Asyuyuti. Mangga silakan. Ya, karena man qoma Ramadan kan gitu. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, ridho karena Allah Subhanahu wa taala, waktu sapan ghufira lahu ma taqaddama min. Nah, jumhur ulama 20 rakaat, tamah witir tilu berarti 20. Itu mayoritas ya jumhur gitu. 36 rakaat sebagian Imam Maliki. Jadi yang bermadhab kepada Imam Maliki itu 36 rakaat. 8 rakaat sebagian ulama. Jadi ada yang melakukan sholat sunnah tarawih 8 rakaat sebagian ulama. Itu dilakukan oleh Al-Hikmah 8 rakaat. Maka cek abi mah diskon tina 20 tadi. Di diskon gitu. Jadi jumhur ulama 20, menurut Ibnu Taimiyah mah tanpa batasan, sebagian Maliki itu 36 rakaat. Nah, ada sebagian ulama yang 8 rakaat. Gitu ya. Zakat fitrah. Jadi zakat ya, hukum dan dalilnya wajib atas setiap muslim, balik non balik. Jadi nu teu balik oge sudah wajib. Nu penting mah ngarasaan Ramadan sehari weh. Jadi contoh gini, tanggal 29 Ramadan lahir. Berarti kan menginjak bulan Ramadan, wajib ya. Akil non akil, laki-laki perempuan selama memiliki makanan. Nah, jenis zakat ada kriterianya, makanan pokok, bahan mentah, disebut dengan qatul balad ya. Ukurannya 1 sok sama dengan 4 mud 2,5 kg atau 2,75 kg atau 3 kg, di liter 2,75 liter atau 3 liter. Lamun liternya juga nah liter nu sakiloan ya. Intinya berarti itu 2,5 atau 2,75. Kalau diuangkan itu sekarang itu 30.000 ya.
Nanti ada pertanyaan kayak tadi. Nah, sekarang penunaian zakat fitrah dikonversi ke uang. Nah, ini menurut jumhur tidak boleh. Lamun orang zakat ku duit langsung itu tidak boleh menurut jumhur ulama. Tapi menurut Imam Hanafi boleh. Jadi yang membolehkan pakai uang itu adalah Imam Hanafi. Sekarang waktu pembayaran, waktu boleh membayar zakat 2 hari sebelum Id, boleh. Menurut Imam Maliki. Cek sapi sejak awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan, mangga ibu bapak anu pada zakat, bisa. Gitu. Nah, kalau menurut Hanafi malah boleh sebelum Ramadan. Ya, itu menurut Hanafi. Waktu wajib terbenam akhir Ramadan, berarti malam takbiran, ya. Itu waktu wajib membayar. Ya, sebelum sholat Id, sholat subuh bayar. Itu adalah waktu terakhir. Nah, bagaimana kalau terlambat? Tetap wajib sodako, ya. Nah, mustahiknya 8 asnaf, innama sodaqatu lil fuqara wal masakin wal ghurimin wa firiko, atau yang 8. Tapi menurut Maliki hanya fakir miskin saja. Dulu pernah bertanya Pak Edi, ya untuk fakir miskin itu ya khusus untuk Maliki. Atau juga zakat mal, kan dulu pernah bahas itu. Nah, pertanyaan tadi, hukum haruskah ikut Ramadan negara yang lain? Orang teh ke Jepang, Pak Effendi lagi tugas Ramadan. Menurut Hanafi wajib ikut. Jadi tetap puasa. Menurut Maliki wajib ikut. Menurut Syafi'i ketika berada di negara lain tidak harus ikut. Atau umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu, jadi kalau di Arab Saudi itu malamnya rame, siangnya itu nggak rame. Sebab ketika sudah sholat subuh masuk ke hotel tidur. Namun sebabnya panas. Kan Ramadan namanya juga pembakaran. Jadi lamun ayeuna di bulan Ramadan umroh biasanya begitu. Itu sholat subuh teh tidur we terus di mana? Di hotel. Kewe ayeuna sholat zuhur kalau mau ke masjid boleh. Terus sholat asar ke masjid boleh. Keluar lagi nanti maghrib. Maghrib sampai isya sampai pagi rame tadarus dan lain sebagainya. Tos subuh masuk di hotel tidur nih, gitu. Karena panas cuacanya. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i ketika berada di sana puasa tidak puasa boleh, gitu. Nah, menurut Hanbali wajib ikut. Jadi hanya Syafi'i yang tidak mengharuskan ikut. Oke. Hukum puasa di hari Syak, berarti hari Senin ya. Hari Syak menurut Hanafi tidak makruh bila niat puasa sunnah. Menurut Maliki haram kecuali yakin itu bulan Sya'ban. Pokoknya mas Senin teh Sya'ban nih. Itu hari Selasa baru Ramadan. Menurut Syafi'i haram tidak sah. Gitu. Menurut Hanbali makruh. Harus niat puasa Ramadan tiap malam. Nah, kudu niat tuh tiap malam. Menurut Hanafi harus niat tiap malam. Pas taraweh niat. Menurut Maliki boleh dengan satu niat untuk 1 bulan. Pokoknya mah tanggal hiji teh pokoknya jang sadayana weh. Teu kudu niat deui. Boleh tidak? Menurut Maliki boleh. Menurut Syafi'i harus niat tiap malam, sama dengan Hanafi. Hambali harus niat tiap malam. Ya. Hanya Maliki saja yang bisa 1 bulanan. Hukum bersetubuh karena lupa. Ya mesti nganterin bulan Ramadan. Karena tidur gitu, barang udang teh, geningan apa majikan gitu. Dihantam we gitu. Nah, menurut Hanafi puasanya tidak batal. Da poho. Gitu. Maliki batal dan wajib qada. Ya, najan poho batal menurut Maliki dan wajib qada. Syafi'i puasanya tidak batal, da poho kan gitu. Hambali batal qada dan kifarat atau kafarat atau kiparat. Eta mah kumaha Hambali mah batal qada jeung kudu kiparat. Sebab bersetubuh di siang hari. Bekam
Apakah membatalkan puasa? Hanafi tidak batal. Dibekam, dikeluarkan darah, tidak batal. Maliki tidak batal. Syafi'i tidak batal. Hambali batal. Dibekam, dikeluarkan darah. Jadi menurut Hambali saja yang batal. Apakah suntik membatalkan puasa? Oh. Menurut Hanafi batal. Menurut Maliki batal. Syafi'i batal. Hambali batal. Ya sepakat semua. Jadi disuntik itu batal. Mengapa? Karena suntikan itu kan ke jalur darah, ya. Oke. Sikat gigi. Ya ini. Apakah sikat gigi makruh? Hanafi tidak, Maliki tidak, Syafi'i makruh, Hambali makruh. Jadi lamun ayeuna sikat gigi itu siang hari hukumnya makruh. Menurut Syafi'i makruh itu dari pagi sampai zuhur. Zuhur ke sana makruh. Kalau ini boleh, gitu ya. Jadi lamun pagi sampai zuhur mah boleh. Kan justru tos lohor nih hangit-hangit nah gitu. Nah, makanya ini menggosok gigi menurut Syafi'i makruh, Hambali makruh, menurut Hanafi Maliki tidak makruh. Ya. Batalkah? Belum kodok. Wanita hamil dan menyusui kodok atau fidyah? Hanafi kodok saja, Maliki fidyah saja, Syafi'i kodok dan fidyah, Hanbali kodok dan fidyah. Ya. Meninggal dunia tapi masih hutang puasa, maut, punya hutang. Hanafi fidyah saja, Maliki tidak kodok, tidak fidyah kecuali wasiat, Syafi'i boleh fidyah, boleh puasa walinya digantian atau bayar fidyah maut, gitu ya. Hanbali fidyah saja. Bayar zakat fitrah dengan uang bolehkah? Hanafi boleh, Maliki tidak boleh, Syafi'i tidak boleh, Hanbali tidak boleh. Nah, itu kaitan dengan fikih di Ramadan. Karena ini tidak tertayangkan, nanti silahkan saya akan share PDF-nya ke grup. Mudah-mudahan poin-poinnya kita bisa melihat. Ini sebagai bekal kita untuk Ramadan di tahun 1442 Hijriah. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya untuk pribadi, umum untuk jamaah sekalian. Cukup ya? Ya, kalau ini ngobrolnya di luar sajalah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.